Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mendengarkan presentasi kami tentang eksekutif coaching. Kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan bagian dari kegiatan galang dana dari Lembaga Sahabat Pangan Sokah yang kami biasanya mengadakan kegiatan galang dana jarang sekali dengan skema meminta-minta. Karena di balik kami ada binaan tunanetra juga para duafa. Jadi biasanya kami mengajarkan mereka untuk tidak meminta, tapi berjual beli atau barter lah. Gitu. Dan ini yang kami lakukan juga. Kegiatan ini ada 3 tujuan. Tujuan pertama adalah galang dana untuk membangun food supply ya, makanan untuk para duafa ketahanan pangan. Jadi meningkatkan ketahanan pangan mereka mengingat sekarang kondisi COVID dan kita akan mengarah pada kelaparan karena menurut Kadin kita sudah sampai 29 juta PHK, itu pun yang terdata ya, yang tidak terdata jauh lebih banyak lagi dan kondisinya semakin parah karena COVID sebenarnya masih panjang dan masih membuat kondisi ekonomi masih berantakan dan kami ingin membangun food supply di sekretariat kami di Jatiwaringin ini. Yang kedua, kami juga ingin membantu para tenaga profesional, terutama para eksekutif ya, yang mereka punya skill gitu. Tapi karena kondisi tidak mungkin kan mereka terpaksa di WHK. Jadi mereka dibutuhkan keterampilan. Mereka yang sudah bagus bisa berbagi pada khalayak, cuma cara berbaginya seperti apa? Karena mereka perlu berbagi secara profesional, artinya mereka perlu dapat dana juga untuk kegiatannya. Maka kita perlu bangun sebuah profesi yang meningkatkan nilai dari para profesional yang di PHK. Jadi itu hal yang paling penting ya. Yang ketiga, kami juga ingin membangun dan mengembangkan industri eksekutif coaching ini yang selama ini dikuasai oleh asing dan lisensi asing. Jadi kami ingin Muslim menguasai industri ini, jasa ini, dan menjadi market leader. Jadi 3 itu menjadi tujuan kami mengadakan kegiatan ini. Nah, kami Zuckerberg hanya bisa mengadakan pelatihannya. Nanti sertifikasinya kami akan menunjuk salah satu mitra kami yang akan mengurus dan memanajemen ujian sertifikasi para profesional coach yang hasil didikan atau hasil pendidikan yang kami adakan. Nah, hari ini kita akan presentasikan apa itu executive coach karena ini merupakan bagian dari kegiatan people helper ya, PHP. People helping people gitu. Jadi ini kegiatan jasa menumbuhkan orang lain. Nah, profesi ini di luar sangat disegani ya, sangat lumayan dihormati gitu karena dia membantu para leader ya, executive coach gitu. Dan pelatihannya mahal Bapak Ibu. Pelatihannya mahal 12 sampai mungkin sampai 50 juta ya. 12 juta itu biasa pelatihan online seperti kita. Nah, ini kita adakan dalam rangka memang untuk membantu para profesional ya. Suka menguasai ilmu yang memang digunakan untuk membantu orang menumbuhkan orang secara profesional. Baik, itulah sekilas gambaran tentang apa itu misi kami mengadakan kegiatan ini. Oke, nah sekarang kita akan cerita apa itu coaching dulu sebelum kita masuk apa yang mau kami tawarkan untuk para profesional atau para masyarakat muslim di luar sana. Ini yang mau kami jelaskan dulu. Apa itu coaching? Coaching itu jelas bukan teman ya, bukan kolega, bukan juga mentor. Karena orang suka tidak bisa bedakan mana coaching, mana mentor. Mentor itu adalah orang yang sudah pengalaman, gitu. Kemudian dia berbagi pengalamannya pada orang lain. Nah, jelas bukan sponsor. Sekarang konsultan itu apa? Konsultan
Konsultan itu orang yang melakukan sesuatu buat orang lain. Misalnya konsultan bidang produktivitas, konsultan ISO, gitu. Konsultan ISO, kalau konsultan ISO dia merancang, kemudian memberikan mengajarkan, kemudian memberikan arahan pada orang lain bagaimana membuat sistem ISO. Kemudian apa itu trainer? Trainer itu memberikan sesuatu pengetahuan pada orang lain. Mereka yang tahu menjadi belum tahu. Coaching jelas bukan leader atau manager. Karena hubungan coach dengan coach itu adalah klien ya, setara gitu. Jelas bukan terapis dan counselor. Kalau terapis berbicara tentang masa lalu, gitu. Kejadian-kejadian masa lalu mempengaruhi proses mental seseorang dan itu lagi terapi. Coaching itu bicara tentang langkah ke depan. Coaching itu tidak ngajarin orang, tapi coaching itu menggali kejeniusan orang agar bisa menemukan jawaban terhadap tantangan yang dihadapi. Oke, sekarang kita akan masuk sejarah coaching. Kapan coaching ditemukan? Jadi abad 16 ya, kalau tidak salah, itu ada satu desa di Hungaria namanya Koch. K-O-C-H. Koch gitu, desa Koch. Dia adalah desa yang kebanyakan penduduknya membuat gerobak. Jadi coaching itu membawa orang dari satu tempat ke tempat lain. Makanya coaching itu bukan tentang masa lalu, bicara tentang masa depan. Pelopor coaching pertama kali di dunia namanya Timothy Gallwey. Pelopor coaching dalam konteks pengembangan diri ya. Itu kalau coach dalam konteks olahraga sudah dikembangkan sejak abad 18. Tapi dalam konteks pengembangan diri mulai dikembangkan oleh seorang bernama Timothy Gallwey. Timothy Gallwey itu adalah pelatih tenis. Dia melihat orang itu saat dia bermain tenis, pertama kali hal yang harus dimenangkan dulu adalah pertarungan internal dia di dalam pikirannya. Kalau orang internalnya selaras, maka main tenisnya menjadi bagus. Dan dia mau kajian gitu. Dan Timothy Gallwey, bukunya menjadi terkenal, The Inner Game of Tennis, karena yang baca bukan orang yang suka tenis saja, tapi para manajer, para leader membaca buku ini. Dan akhirnya dia membuat banyak sekali inner game of golf, inner game apa yang digunakan untuk mengajarkan pada para profesional bahwa kita punya dua bagian dalam tubuh kita, menurut dia ya, dalam pikiran kita. Ada kita dan ada orang lain, dalam tanda kutip ya, orang lain itu orang kita ajak dialog di dalam kita. Kemudian Timothy Gallwey mengajak salah satu bangsawan namanya John Whitmore ya. Kemudian mereka mengembangkan buku Coaching for Performance. Ini buku pertama yang menjadi acuan para coach seluruh dunia. Ini buku acuannya. Timothy Gallwey kemudian merumuskan konsep coaching bersama John Whitmore. Jadi coaching itu membuka potensi seorang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Coaching bantu individu dan tim untuk belajar, bukannya mau mengajar mereka. Bukannya mau mengajar mereka itu menjadi kata kunci. Itu yang membedakan coaching dengan industri lain, dengan teknik lain. Sementara Harvard Business Essential yang suka diterbitkan di jurnal Harvard juga, itu dia inilah proses interaktif gitu. Coaching untuk para manajer, supervisor itu untuk menyelesaikan tantangan itu. Jadi coach itu sebenarnya awalnya adalah mengajari orang untuk menemukan solusi dari mereka sendiri. Jadi solusi yang mereka hadapi. Jadi ini ada sense of ownership, ada sense of belonging terhadap jawaban yang diberikan karena mereka yang menemukan jawaban sendiri. Kemudian Timothy Gallwey dan John Whitmore merumuskan konsep cara melakukan sesi coaching namanya Grow Model. Ini Grow Model adalah model pertama. Model pertama apa yang dikembangkan yang juga menjadi acuan para coach. Ini terkenal Grow Model. Setelah itu kemudian ada model-model berikutnya dan kami juga mengembangkan model-model sendiri bersama tim yang lain. Jadi model kita punya model takwa model, kita punya balai model dan sebagainya. Intinya adalah itu stepping melakukan coaching. Ini di kurang lebih tahun 90-an gitu. Kemudian murid-muridnya mereka mulai membentuk asosiasi, sertifikasi dan sebagainya. Inilah sejarah awal coaching. Jadi
Nama John Whitmore dan Timothy Gallwey adalah nama-nama yang cukup disegani di industri coaching karena mereka adalah perumus pertama, mereka pelopor pertama tentang coaching. Oke, nah sekarang kita review dulu. Apa yang sudah diberikan coaching, kontribusi apa pada dunia. Nah, ini ada beberapa catatan gitu. Di Amerika jelas coaching menjadi, karena dia termasuk pelopor walaupun pertama kali dikembangkan di Inggris juga, karena John Whitmore adalah orang Inggris gitu. Tapi kemudian dikembangkan sampai ke Amerika. Ini ada Survey International Management Personal Management Association, IPMA ya, tahun 97. Dan coaching memberikan hasil peningkatan dibanding hanya training sendiri. Jadi kalau kita ngadain training, peningkatannya cuma 22%. Kalau digabung dengan coaching menjadi 88%. Tahun 2004, kajian teknologi, Fortune Magazine juga merumuskan coaching. Juga Fortune 500 itu telecommunication company meta global gitu meningkat sampai 500 sampai 7.889%. Artinya peningkatannya sangat signifikan. Meng-hire coach dibanding meng-hire trainer, orang suka meng-hire coach karena coach itu di-hire secara periodik. Kalau trainer misalnya pelatihan sehari 2 hari selesai gitu. Kalau coach itu mendampingi orang, memastikan orang itu menjalankan sesi-sesi yang telah diberikan selama proses coaching. Jadi orang-orang komit terhadap materi yang diberikan. Ini review. Jadi sudah terbukti lah, maksudnya coaching memberikan kontribusi pada perubahan, memberikan kontribusi pada kinerja seseorang dalam berbagai perannya, termasuk kinerja di dalam perusahaan. Jadi coaching awal-awal memang buat perusahaan, Bapak Ibu. Coaching awal emang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja orang di dalam perusahaan. Nah, kita sekarang sejarah coaching di Indonesia. Di Indonesia, tahun 90-an, ya, 90-an ada pertama kali namanya SMI, Success Motivation International, juga mengembangkan coaching pertama kali. Dari Amerika juga. Kemudian tahun 2000 awal, 2001, 2002, kalau tidak salah ada Action Coach, juga lembaga business coach dan executive coach. Gitu. Kemudian ada Focal Point Coaching, itu dari Brian Tracy, seorang pembicara terkenal. Ya. Kemudian ada Asosiasi International Coaching Federation membuka perwakilannya di Indonesia. Kemudian ada Neurosemantic, kemudian ada Professional Coach dikembangkan oleh Erickson yang dengan mitranya di Indonesia. Dengan kata lain, coaching itu dimulai oleh asing, lisensi asing, dan menguasai industri coaching. Sementara yang di-coach adalah para klien-klien orang Indonesia. Berapa banyak capital flight lari keluar. Alhamdulillah sekarang banyak para orang Indonesia, walaupun mengeluarkan biaya yang sangat besar, belajar coaching dan membangun industri coaching di Indonesia. Dengan harapan bahwa tidak lagi ada capital flight hanya untuk belajar coaching ataupun meng-hire coach dari luar. Dan ini yang mau kita kembangkan di Indonesia. Kita ingin kembangkan para coach pribumi, para coach muslim yang akan membina para muslim juga di Indonesia juga, sehingga tidak ada uang keluar ke negeri gitu. Sementara kita lagi butuh uang, masa kita mau bawa uang ke luar negeri. Itulah ide mengapa kami mengadakan kegiatan ini. Nah sekarang kita bicara, karena Bapak Ibu sudah mengenal business coach, tapi banyak orang yang tidak tahu executive coach itu apa. Gitu. Jadi yang membedakan adalah pertama business coach itu kan biasanya kliennya adalah perusahaan, UKM, pebisnis gitu, tidak usaha dan sebagainya. Kliennya itu untuk business coach. Tapi kalau executive coach, kliennya adalah perusahaan. Jadi kita di-hire untuk meningkatkan kinerja tim yang ada di perusahaan. Topik sesinya adalah bicara kinerja bisnis kalau business coach. Kalau executive coach bicara kinerja leader. Kalau kita meng-coach seorang manajer, coach seorang eksekutif, gitu, kita bicara tentang bagaimana mereka menyelesaikan kejadian yang ada di perusahaannya. Gitu. Jadi itu lebih ke personal para leadernya. Gitu. Red fee-nya jelas kalau business coach standar UKM lah, tergantung UKM-nya ya, mikro atau kelas berapa. Gitu. Tapi kalau executive coach jelas lebih besar. Misalnya kalau kita di-hire oleh perusahaan-perusahaan besar ya, multinasional atau
atau perusahaan yang punya nilai besar, ya jelas rate kita lebih besar. Gitu. Kita bisa punya rate lebih besar dibanding itu. Berapa rate-nya? Kalau untuk business coach bisa sekitar 2 juta, nah, ada juga yang di bawah itu, sampai sekitar 10 juta per sesi. Nah kalau bahkan 15 juta ada. Bahkan kalau executive coach itu bisa sangat besar, bisa 5 juta, bahkan lebih sampai mungkin 20 jutaan, tergantung negosiasi dengan perusahaan dan tergantung berapa lama programnya. Jadi executive coach itu bisa di-hire untuk project-project bisa 6 bulan atau kadang setahun. Dalam setahun itu pertemuannya adalah dua pekan sekali, 22 minggu sekali ya. Gitu. Dan kita di-hire berdasarkan kontrak berapa lama. Kemudian penanggung jawab. Kalau kita selaku coach bertanggung jawab pada pemilik bisnis, kalau bisnis coach, kalau eksekutif coach kita bertanggung jawab pada HRD, karena yang hire kita biasanya HRD perusahaan. Oke, itu jelas eksekutif coach dan bisnis coach. Apakah hanya ini? Enggak. Coach itu banyak. Sekarang berkembang ada career coach, dia fokus coaching untuk karir gitu. Ada coaching untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada sales coaching dan sebagainya. Jadi ada fokus ke sales saja, ada yang fokus ke kinerja saja, ada fokus pada performance saja gitu. Executive coach adalah sebenarnya yang pertama kali dikembangkan coaching, yang kedua yang mempunyai bayaran terbesar biasanya executive coach karena yang hire adalah perusahaan. Itulah kami mengadakan executive coach, pelatihan executive coach. Oke, ini ya yang mau kami tawarkan. Bapak Ibu bisa tahu inilah penawaran termurah tuh executive coaching Indonesia. Penawarannya lewat Zoom dan ini hanya kejadian karena saat COVID aja. Biasanya COVID tidak ada penawaran seperti lewat Zoom saja pelatihannya ada 12,5 juta, pertemuannya hanya 6 kali. Sementara kami akan mengadakan hal yang sama. Target kami mengadakan 10.000, bahkan kalaupun 10.000 karena kami hanya akan mengadakan sekali. Karena berikutnya mungkin akan dikembangkan oleh para trainer, para lembaga pelatihan yang kompeten di bidangnya. Kita akan mengadakan pelatihan executive coach, fokus buat Muslim, di Telegram, diberikan dalam Zoom recorder jam 9 sampai 11.30, kita berikan, kemudian kita tanya jawab. Walaupun ini online, tapi Bapak Ibu harus meluangkan waktu seharian. Gitu. Jadi selama 10 hari Bapak Ibu akan belajar. Karena setelah itu ada tugas-tugas. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan praktek selama kurang lebih 75 jam. Ini ada syarat biasanya kalau dulu ada dari beberapa lembaga asing bahkan sampai 250 jam. Kita hanya minta ada 35 jam sesinya, sesi mau pro bono ataupun sesi sosial tidak jadi masalah itu. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu bisa ikut ujian yang diadakan oleh lembaga pelatihan yang kami tunjuk. Kami perlu mencari lembaga pelatihan yang tidak terlalu komersil gitu, agar bisa membantu Bapak Ibu sertifikasi dan punya kompetensi ketika melayani klien. Berapa biaya yang kami tetapkan? Karena ini sifatnya workshop amal, kami hanya menetapkan 500.000, tapi itu di luar ujian. Menurut mitra kami, ujiannya harus offline, jadi bukan online. Jadi ujiannya akan diadakan di Jakarta. Mungkin kita lihat berapa peserta nanti. Berapa biaya ujiannya belum tahu, tapi kami terapkan tidak lebih sama dengan biaya belajarnya gitu. Itu maksimal ya gitu. Berapa nanti ditetapkan kemudian gitu. Tapi maksimal 500.000 sudah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ikut pelatihannya 500.000, ikut ujiannya kemungkinan 500.000, jadi total 1 juta. Jelas lebih murah dibanding pelatihan sebelumnya dan Bapak Ibu bisa menjalani profesi selaku seorang executive coach. Nanti kita bentuk komunitasnya gitu dan saling berbagi di situ terhadap klien-kliennya. Itu yang kami mau ajak. Yuk ikut terlibat di kegiatan ini. Di samping Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu juga bersedekah. Gitu. Bersedekah membantu Sokacare membangun food supply, membangun food drive karena kegiatan ini akan diarahkan mengembangkan food drive mobil makan keliling yang akan berputar dan memberikan makanan buat para duafa gitu, di kondisi minimal di
sampai COVID ini selesai. Kalau kita lihat ke depan, kalau COVID ini masih dibutuhkan makanan, kita tetap akan adakan. Jadi kegiatan ini memang kegiatan sosial, workshop amal, tapi di balik sosial kita akan berjual beli, barter ilmu dengan barter sedekah, dan nanti Bapak Ibu bisa menjadi profesional setelah mengikuti ujian. Baik, itu sekilas apa yang kami akan adakan, dan kita akan adakan di bulan Februari. Detailnya nanti akan diinfo lewat WA, lewat informasi lain gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terlibat. Yuk kita sama-sama membangun Indonesia. Kita sama-sama membuat perubahan, saling berbagi. Kami berbagi ilmu, Bapak Ibu berbagi sedekah, dan semoga menjadi sebuah kerjasama yang indah untuk kita semua. Baik, segitu saja informasinya. Bila ada pertanyaan, silahkan diajukan lewat informasi di mana Bapak Ibu menerima informasi ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.